Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, saya bangga menjadi bagian dari Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi dan SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Semoga sahabatku semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe channel yang mantap ini, silahkan subscribe kawan. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi informasi kepada sahabatku terkait pesan dari seorang prajurit Kostrad TNI AD kepada para remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya prajurit 2 Neng Muhammad Zakaria, asal dari Desa Pegayaman, Buleleng, Provinsi Bali. Saya sekarang bertugas sebagai TNI Angkatan Darat di Batalion Infanteri Para Rider 432 Kostrad, Kariango, Sulawesi Selatan. Saya alumni dari SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi, jurusan akuntansi tahun 2017. Dan juga sekaligus saya alumni dari Kamar 18 Asrama Al-Hikmah, Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Sebagai seorang alumni, saya ingin menyampaikan kepada para santri, khususnya santri Pondok Pesantren Darussalam, agar selalu istiqomah dalam belajar. Kita telah mengetahui Indonesia berdiri tidak terlepas dari peran besar para kiai dan para ulama. Santri pun diajarkan untuk mengenal semboyan hubbul waton minal iman, yang artinya mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Mencintai dan menjaga tanah air pada masa kini tidak selalu bertumpu dengan mengangkat senjata di medan perang. Nah, kita sudah mendengar pesannya, sangat mantap kawan ya. Sangat-sangat mantap. Seorang prajurit TNI Angkatan Darat, seorang prajurit TNI mengetahui sejarah bangsanya. Ini sangat-sangat mantap. Ya, artinya begini kawan. Ya, tidak sedikit anak-anak remaja ini, adik-adik remaja, banyak sekali. Di TikTok saya itu sudah 100 lebih, dari 100.000 lebih pengikut saya di TikTok tuh. Sebagian besar adalah remaja yang masih SMP, ya kan, yang masih SMA, dan mereka ini sebagian besar pingin sekali menjadi tentara, pingin sekali menjadi polisi. Namun tidak sedikit bertanya tentang berapa biaya masuk tentara, berapa biaya masuk polisi. Ada yang bilang 150 juta, ada yang bilang 200 juta, ada yang bilang 400 juta. Bahkan lebih dari itu kawan. Di sini saya sampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa untuk daftar masuk tentara maupun polisi itu menggunakan biaya dari negara. Berarti menggunakan uang rakyat. Maka tidak ada itu namanya biaya pendaftaran. Enggak ada sampai bilang 100 juta, 200 juta, 300 juta. Saya belum pernah melihat orang itu nyogok masuk tentara, masuk polisi. Belum pernah. Saya dulu waktu lulus SMA, ya, waktu itu masih baru selesai FTF Tanas. Sudah dibuka pendaftaran waktu itu tahun 96. Artinya saya masih status SMA. Belum ada pengumuman lulus, tapi kebetulan waktu itu sudah dibuka pendaftaran Akademi Militer atau Akabri. Kalau di masa saya masih Akabri ya. Daftar. Saya dilatih sama om saya tuh. Bukan tentara, sipil. Latih ya.
mulai dari berenang, lari, ya lari siang, lari sore, push up, pull up, dan sebagainya. Terus belajar, berdoa. Nggak ada yang bayar bilang 100 juta, 200, 300 juta. Tidak ada itu. Ya, tes psikologi tinggi. Ya, kalau nggak salah saya ranking berapa? Ranking 7 kah itu ya? Ranking 7 kali saya itu. Hasil tes psiko urutanku 7 saya di seluruh Panda Sulawesi. Ya, akademik kita harus belajar kawan, fisik. Habis itu lulus dari Sulawesi Selatan masuk ke di Magelang. Tesnya nggak jauh beda. Saya masih ingat waktu itu sebelum pengumuman saya masih urutan 40 lah. Seluruh Indonesia itu di Akmil. Namun setelah pengumuman saya langsung bergeser ke nomor 129. Maka nomor AK saya adalah nomor AK 129. Ya 960129. Walaupun saya tahu bahwa waktu itu saya lihat itu saya di urutan ke-40. Tidak ada yang namanya itu langsung pelatih orang-orang dikasih uang ratusan juta, nggak ada kawan. Harus yakin, ya harus yakin. Ya kalian yang mau masuk tentara, mau masuk polisi, baik itu Tantama, Bintara, Perwira, ya kuncinya belajar, berlatih, berdoa. Jadi kalau masih ada yang bayar-bayar begitu, itu adalah orang-orang yang tidak yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi ini kawannya, saudara-saudaraku, adik-adik remaja maupun bapak-bapak, ibu-ibu yang sekiranya anaknya mau masuk tentara atau polisi, disiapkan dari sekarang. Bukan uangnya yang disiapkan. Ya memang yang disiapkan itu adalah fisiknya, mentalnya, ya akademiknya, dan terus berdoa. Nggak ada itu namanya bayar-bayar, apalagi sekarang sangat ketat, dari dulu sampai sekarang ketat. Yang ketahuan nyogok masuk tentara, masuk polisi, ketahuan itu dipulangkan. Dan orang-orang yang terlibat di dalam itu akan diproses secara hukum, oknum-oknum itu yang membantu masuk. Karena apa? Ini masalah fisik semua, intelektual. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh tentara maupun polisi itu berat kawan, berat. Bayangkan, yang masuk tentara, yang masuk polisi, itu ada latihan, namanya latihan beradaptasi, namanya orientasi, transisi dari sipil ke militer atau Polri. Di situ dilatih keras bagaimana melatih kesabaran di luar batas kesabaran. Jadi sebenarnya salah satu bentuk latihan tentara atau polisi itu ada dilatih bersabar di luar batas kesabarannya. Nah itu. Jadi itu saudara-saudara kia, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi, rekan kita tadi, ya prajurit TNI yang dari Kostrad ini menambah motivasi buat semuanya. Ya. Nah untuk persyaratan-persyaratan untuk masuk menjadi tentara atau polisi, baik itu Tantama, Bintara, Perwira maupun perwira prajurit karir yang dari sarjana, banyak tuh websitenya itu ya di Google atau di YouTube banyak itu. Ya apa saja persyaratannya. Itu kan ada websitenya TNI, websitenya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, website polisi, Polri. Ada, cari informasi di situ kawan. Nah untuk menyiapkan semua itu jangan sampai ada remaja itu pakai tato ya biar bergaya, telinganya ditindih, ya narkoba apa semua, mabuk-mabukan, hindari semua itu. Bagadang hindari, jangan, nanti penyesalan itu. Ya harus disiapkan secara dini kawannya. Ya mungkin ada giginya lubang ditambal dari sekarang, mulai dari cek kesehatan, ada itu tes kesehatan di rumah sakit tentara atau rumah sakit polisi. Kalian ke sana ke dokter nanya itu apa saja persyaratannya.
Ya, jadi ini kawannya, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau pesan dari rekan prajurit TNI ya, yang videonya tadi itu menambah motivasi ya buat adik-adik semua yang mau masuk tentara, yang mau masuk polisi, apapun sekolah kalian ya. Ini saja kawan, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.